Apakah bisa dengar suara saya? Bisa, lancar. Oke. Oke, selamat malam, selamat datang di acara kita pada malam hari ini tentang nubuatan akhir zaman. Saya mengundang teman-teman, saya mengucapkan kepada teman-teman yang baru join, selamat datang, dan seperti biasa, kita kembali di acara kita pada hari Jumat. Seperti biasa, kami mengundang teman-teman dari berbagai macam background. Acara ini terbuka untuk umum, tidak masalah baik Anda agama apapun, baik Anda Kristen, Muslim, agama penyembah pohon, agama penyembah yang lain. Kami sangat mengundang Anda, teman-teman, untuk datang di acara ini. Nah, sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama, setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab, namun diminta kepada teman-teman untuk bebas bertanya, namun menghargai para saudara-saudara kita yang berbeda pandangan atau berbeda iman, sehingga diskusi kita ini atau tanya jawab kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari saya mau undang Brother Ziko untuk memulai dengan doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang Maha Esa. Di malam hari ini kami akan melanjutkan pelajaran mengenai akhir zaman ya Tuhan. Mengenai apa yang harus kami bikin menjelang akhir zaman, apa yang kami harus persiapkan, dan apa yang harus kami awasi dari akhir zaman ini ya Tuhan. Tolonglah pelajaran di malam hari ini bisa membuat kami lebih awas-awas dan membuat kami lebih siap sedia untuk menyambut akhir zaman Tuhan. Dan sehingga kami tidak takut, bahkan kami berharap-harap dan mengantisipasi dan bersuka cita saat akhir zaman itu datang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan memulai, namun sebelumnya saya mau sedikit memberitahu tentang judul kita pada malam hari ini, yaitu kalau teman-teman sudah lihat di flyer, yaitu uji. Nah, kita akan lihat seperti apa tentang apa presentasi pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan juga pembicara kita, narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang evangelis yang berpengalaman baik melalui digital atau melalui offline. Beliau sudah mempunyai istilahnya sudah punya asam garam yang cukup lama lah. Kami mau undang Brother Sugi Sitorus untuk menyapa para teman-teman sahabat di sini semua. Halo, selamat malam semua rekan-rekan orang muda khususnya dan semua yang berjiwa muda. Selamat malam. Baik, terima kasih. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, mari kita mulai dengan pembahasannya. Brother Sitorus, dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke. Baik, kepada saya diberitahukan bahwa saya diminta untuk membahas khususnya Daniel pasal yang ketiga. Bagi saudara yang membawa Alkitab, kita boleh buka Daniel pasal yang ketiga. Buku Daniel itu adalah buku sesudah Yehezkiel di dalam buku Perjanjian Lama. Baik, saya mulai. Baik, saya tidak akan membaca satu persatu ayat, tetapi konsentrasi kita nanti di Daniel pasal yang ketiga, walaupun kita juga akan melihat beberapa ayat di buku lain dalam Alkitab ini. Nah, judul yang diberikan oleh penulis Alkitab, terjemahan Alkitab, adalah perapian yang menyala-nyala.
Nah, kita tahu bahwa pada waktu Raja Nebukadnezar bermimpi di dalam Daniel Fatsal yang kedua, ketika mimpinya itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan, ya, dan kita juga tahu bahwa mimpinya itu sebenarnya adalah mimpi yang dia lupa, dan kemudian dia meminta supaya ahli nujum, orang-orang yang berilmu, orang bijaksana, ahli jampi untuk memberitahukan kepada dia mimpinya. Kemudian dia juga meminta agar mereka memberitahukan makna dari mimpi itu. Saya pikir ini adalah satu permintaan yang boleh saya katakan konyol, ya, satu permintaan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang bermimpi saja lupa kepada mimpinya? Apalagi orang lain bisa apa? Mengetahui mimpi seseorang. Jadi kalau saya satu mimpi lalu saya lupa mimpi saya, kemudian saya bertanya kepada Batara Haryanja, apa mimpi saya? Ya, sudah barang tentu saya akan ditertawakan oleh Batara. Nah, itu yang terjadi di dalam Daniel Fatsal yang kedua, dan kita sudah mengetahui apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian setelah Daniel menerangkan, ya saya akan balik kembali dulu sedikit ke Daniel Fatsal yang kedua sebelum kita tiba dari Daniel Fatsal yang ketiga. Di ayat yang ke-39, ya, di sana dikatakan begini, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sesudah kepala, yaitu kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel, dilambangkan dengan kepala yang terbuat dari emas, kemudian ada dada dan lengan yang terbuat dari kerajaan Medo-Persia, ya, kerajaan yang kurang besar, kerajaan yang tidak semegah dan sekuat kerajaan Babylon. Tetapi Daniel menerangkan bahwa sesudah Tuanku, artinya ada satu waktu mana kerajaan lenyap, akan hancur, dan kemudian kerajaan ini digantikan oleh kerajaan besarnya yang kurang sebenarnya kekuatannya dan kemegahannya. Ya. Nah, saudara, demikianlah terus dari kemudian kerajaan yang ketiga dari tembaga, kerajaan besi, kemudian besi bercampur dengan tanah liat, dan kemudian ada batu besar yang berasal dari Allah, ya, yang kemudian menghancurkan semuanya. Dengan kata lain, menerangkan ada Allah yang maha kuasa yang menjadi sesungguhnya di muka bumi ini, bahkan di alam semesta. Namun apa yang terjadi, saudara? Raja Nebukadnezar di Fatsal yang ketiga membuat sebuah patung emas. Artinya patung yang terdiri dari emas dari sampai kaki. Apa artinya? Dia menginginkan bahwa kerajaan Babilonia itu, kerajaan Babel itu adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak akan tergantikan oleh kerajaan. Bahkan boleh jadi dia berpikir dia harus menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan raja ini membuat sebuah patung emas yang tingginya
60 lebarnya 6 hasta. Didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ya, di ayat yang pertama. Kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, penguasa, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah dibuat. Jadi pada waktu ada acara dedication, ya, pentahbisan, penyerahan patung itu, dan dikumpulkanlah orang-orang yang telah disebutkan tadi. Ya. Kemudian ada seorang bentara dengan suara nyaring mengatakan, "Beginikan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa." Kita harus ingat kenapa disebutkan bahasa, suku bangsa, ya, karena waktu itu kerajaan Babylon adalah kerajaan yang menguasai semua kerajaan yang ada di muka bumi ini, ya, paling tidak di sebagian besar muka bumi ini. Dan kemudian dikatakan, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, berbagai jenis bunyi-bunyian, kamu harus sujud yang telah didirikan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar ingin dirinya, kerajaannya tidak tergoyahkan dan tidak terganti oleh kerajaan lain. Dan pada waktu dia mendirikan patung emas, ya, dan dia dirikan ini kurang lebih 18 tahun atau 17 atau 18 tahun kuasa sebagai raja. Apa yang terjadi, saudara? Dia ingin menyatakan kepada dunia bahwa tidak mungkin ada kerajaan lain yang menggantikan kerajaan yang begitu luar biasa, yaitu kerajaan Babel. Namun kita ketahui bersama bahwa pada waktu bunyi tanda, ya, bunyi alat-alat musik, ya, dibunyikan tanda bahwa mereka harus segera sujud kepada patung. Artinya mereka mengakui kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar ini akan memerintah untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi, saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau sujud menyembah. Dan sangat geram ketika raja diberitahukan bahwa ketiga orang Ibrani ini tidak mau sujud kepada patungnya Nebukadnezar. Mereka panggil, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka oleh Nebukadnezar sendiri. Dia katakan di ayat yang ke-14, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang kudirikan itu. Apakah benar? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan seterusnya, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini merupakan satu hal yang sebenarnya tidak biasa bagi seorang raja memberikan kesempatan kedua kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk apa? Untuk menyembah patung. Kalau saudara mempelajari budaya di zaman dahulu, raja hanya cukup berkata satu kali. Kalau perintahnya itu tidak dilaksanakan, hukuman sudah
pasti akan menjadi bagian dari mereka yang tidak melaksanakan perintah raja. Tetapi merupakan satu hal yang menjadi tanda tanya mungkin bagi kita semua. Kenapa mereka diberikan kesempatan kedua oleh Raja Nebukadnezar? Sebelum saya menjawab itu, saudara, kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego kemudian menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Rekan-rekan orang muda dan kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, kalau saudara ditanya, apa keajaiban apa yang terjadi di dalam buku Daniel Fatsal yang ketiga? Saudaraku, keajaiban yang terjadi yang sesungguhnya sudah terjadi adalah di ayat yang ke-16, 17, dan 18. Inilah keajaiban yang terjadi, saudara. Bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego sekalipun diberikan kesempatan yang langka, kesempatan yang hampir tidak pernah terjadi, seorang raja memberikan kesempatan yang kedua kepada ketiga anak-anak muda ini. Kepada ketiga anak-anak muda ini. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri teguh dengan mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Di ayat yang ke-17 kita baca, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang Raja, ya Raja. Tetapi ayat yang ke-18, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Anak-anak muda, inilah keajaiban yang sesungguhnya yang terjadi. Saya tidak katakan bahwa pada waktu mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan yang sudah dipanaskan 7 kali panasnya, sehingga orang yang melemparkan mereka pun mati. Bayangkan, saudara. Ya. Mereka tidak masuk ke dalam api itu, tetapi ketika mereka melemparkan ketiga orang ini, boleh jadi jarak yang cukup dekat dengan sumber api itu atau api itu, apa yang terjadi? Mereka mati. Tetapi ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada waktu jatuh di dalam perapian yang menyala-nyala, dengan keadaan terikat, ayat yang ke-24 katakan, Raja Nebukadnezar bangun dengan segera dan berkata, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya sangat bangga dengan ketiga orang-orang muda ini. Dan inilah jenis dari orang-orang muda yang dibutuhkan oleh Tuhan di akhir zaman.
yang tidak bergeming terhadap ancaman yang diberikan kepada mereka, sekalipun nyawa taruhannya. Mereka tidak bisa pastikan apakah pada waktu mereka dilempar ke dalam api, mereka itu akan mati atau tetap hidup. Ya. Mereka tidak bisa pastikan itu. Tetapi yang mereka bisa pastikan adalah bahwa mereka mau tetap setia kepada Allah untuk tidak melanggar hukum Allah. Hukum Allah jelas di dalam Keluaran Fatsal yang ke-20. Coba kita buka Keluaran Fatsal yang ke-20. Ayat yang keempat. Keluaran Fatsal 20 ayat yang keempat. Di sana dikatakan demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bumi, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi jelas bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, perintah Tuhan, hukum Tuhan adalah perintah yang harus diturut di dalam kehidupan mereka. Apapun resiko yang harus mereka hadapi dengan kenyataan bahwa mereka menurut kepada perintah dan hukum Tuhan. Dan mereka katakan, kalau Allah kami yang kami puja sanggup, ya, sanggup di sini saudara bukan berarti mereka sedang meragukan kekuatan dan kekuasaan Allah, bukan, ya. Terjemahan lain untuk kata sanggup itu mau atau rela melepaskan kami, maka ia akan melepaskan. Tapi kalau tidak, ini dia yang penting saudara, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dengan kata lain, mereka katakan kami tidak akan melanggar hukum Allah. Kami akan tetap mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-15 katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut kepada segala perintahku. Segala perintah hukum Tuhan sebagai wujud bahwa mereka mau mengasihi Tuhan. Rekan-rekan orang muda, kasih Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan dibuktikan dengan kesetiaannya di dalam menurut kepada Tuhan. Tidak akan pernah kita boleh berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita melanggar hukum Tuhan. Kita akan menjadi pendusta kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi saat yang sama kita tidak suka, bahkan menolak untuk menurut kepada perintah Tuhan. Saudaraku, saya sangat bangga, dan inilah wujud dari miracle, apa itu? Keajaiban, wujud dari keajaiban yang sebenarnya yang terjadi. Ya. Pada waktu mereka tetap setia kepada Tuhan. Kalau boleh saya urutkan saudara, 3 peristiwa di mana keajaiban itu terjadi, mujizat itu terjadi. Yang pertama, ya, urutan yang paling atas atau arti urutan yang paling besar nilainya untuk mujizat ini. Yang pertama adalah ketika ketiga orang muda ini
memilih untuk hidup menurut Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan menurut segala hukum dan perintah Tuhan, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Atas pilihan itu. Itu mujizat yang pertama. Kemudian mujizat yang kedua adalah pada waktu Nebukadnezar berkata di ayat yang ke-28, Daniel pasal yang ketiga, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Saudara bayangkan di sini, ya, dengan rendah hati Raja Nebukadnezar katakan, yang mau melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, kepada Tuhan, walaupun harus melanggar titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, rupanya ketika kita memiliki standar hidup yang tinggi di dalam penurutan kita kepada hukum dan perintah Tuhan, maka pengaruh dari perbuatan kita akan mempunyai kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan sekedar apa yang kita ucapkan. Action speak louder than words. Sikap kita, kehidupan kita berbicara lebih keras dari kata-kata kita. Dan inilah yang menyebabkan Nebukadnezar mengakui bahkan memuji Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Sangat terjamah hati saya dengan mujizat yang kedua yang terjadi. Ketika mereka setia, orang-orang yang tidak mengenal Allah sekalipun mengakui Allah, bahkan memuji Allah, bahkan membela Allah dengan mengeluarkan perintah bahwa setiap bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Luar biasa, saudara. Seorang yang tadinya ingin memegahkan diri, ingin mementingkan diri, memuji diri, berubah menjadi orang yang suka untuk memuji Allah karena iman dari ketiga orang-orang muda ini. Dan sudah barang tentu kita tidak bisa abaikan mujizat yang ketiga yang terjadi adalah mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala. Bahkan Tuhan sendiri datang untuk bersama-sama dengan mereka. Rekan-rekan orang muda, Daniel adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dicatat di dalam Alkitab menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa ketika Tuhan nampaknya berdiam diri, sementara kita menghadapi berbagai pencobaan di dalam kehidupan ini, percayalah, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Tidak ada jaminan, memang, bila mana kita bersama dengan Tuhan, kita akan luput dari kematian yang diakibatkan oleh orang-orang yang jahat. Tidak, saudara. Tidak ada jaminan untuk itu. Tetapi dengarkan ini. Di zaman rasul-rasul, setelah zaman rasul-rasul, sekitar tahun 300 Masehi, ketika raja yang berkuasa pada waktu itu begitu membenci orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen, bahkan banyak orang-orang Kristen yang mengalami kematian.
Kenapa kepada ketiga orang ini Tuhan meluputkan mereka? Tetapi di sepanjang sejarah ada orang yang dibiarkan oleh Tuhan menghadapi kematian. Saudara tahu kenapa? Tertullian menulis, "The blood of the martyr is the seed for the church growth." Darah dari orang-orang yang mati syahid menjadi benih bagi pertumbuhan gereja. Apa artinya? Kalau Tuhan membiarkan anak-anak yang dikasihinya toh akhirnya mengalami kematian oleh perbuatan jahat dari orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, saya percaya ada maksud Tuhan yang sangat baik bagi mereka yang mengalami kematian itu, bahkan bagi orang-orang yang menganiaya sekalipun. Itu adalah apa? Demi pertumbuhan dari umat-umat Tuhan. Lebih banyak lagi umat-umat Tuhan yang dikumpulkan untuk berbakti dan menyembah Tuhan. Inilah kira-kira yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, saya pikir saya sudah cukup lama berbicara, untuk 30 menit, tetapi 3 hal inilah yang ingin saya tekankan, saudara. Ya, mujizat-mujizat yang terjadi di dalam buku Daniel Fatsal yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau memilih hidup seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah saudara dan saya mau memilih untuk menurut kepada segala hukum dan perintah Tuhan sebagai wujud bahwa kita mengasihi Dia sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita? Tidak peduli apapun yang akan terjadi, tetapi kita tidak akan pernah ingkar, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, melainkan kita terus-menerus hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Brother Sugi Sitorus yang sudah melakukan presentasi yang baik. Yang terberkati mungkin bisa angkat tangan melalui raise hand melalui Zoom atau katakan amin dalam hati. Nah, sekarang kita sudah tiba di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin bisa berikan pertanyaan kepada admin pertanyaan, atau mungkin tadi apakah sudah ada yang masuk kepada admin? Apakah tadi ada sudah pertanyaan yang masuk? Sepertinya ada pertanyaan itu dari Bro Ziko. Ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan lewat audio boleh. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab malam ini, tapi kalau tidak, nanti saya akan titip jawabannya. Ya, oke, silakan. Nah, malam ini mau nanya untuk lebih ke aplikasi ya. Terkadang memang sebagai orang Kristen, kalau ya kita ngomong gitu kan, kayaknya oke, saya percaya Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi pas ada kejadian, langsung kayaknya keok keberanian saya atau iman saya gitu ya. Bukan cuma saya sih, tapi banyaklah teman-teman saya juga yang sesama Kristen gitu. Dan gimana ya supaya bisa tetap kokoh seperti 3 orang ini ya gitu, supaya bisa ya kayaknya di ambang kematian pun berani gitu. Ya jangankan di ambang kematian, kadang-kadang di hadapan polisi aja, kenapa kamu lewat jalan sini? Mau ke rumah sakit Pak, padahal bukan, demi nggak ditilang gitu. Udah takut duluan.
Jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke ya gimana supaya bisa benar-benar kayak si 3 anak Yahudi ini gitu, yang benar-benar bisa mempraktekkan iman. Gitu mungkin Pak, terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya Ziko. Ya, kita semua harus belajar. Kita semua harus bertekad untuk mengasihi Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ya. Lebih daripada segala sesuatu. Karena memang Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi dasar yang paling kuat untuk hidup mengasihi Tuhan, yaitu menurut segala perintah Tuhan, adalah karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan percayalah bahwa setiap keputusan yang kita mau buat, ya, kalau kita memiliki motivasi untuk hidup mengasihi Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan, ya, Tuhan akan lakukan apa yang kita tidak sanggup untuk lakukan. Ya. Itu sebabnya penuhilah hati dengan doa, ya, penuhilah hati dengan kehendak Tuhan, ya, dan banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Saya alami itu. Saya ingat pada waktu ada seorang meminjam uang, ya, meminjam uang kepada saya. Ini sudah puluhan tahun yang lalu, ya, dengan jumlah yang cukup besar, ya, kira-kira 1 bulan gaji saya, ya. Dengan pengertian dia akan dikembalikan, ya, karena dia mau membuat satu usaha. Jadi singkat cerita, dia memang kembalikan, dia akan cicil itu selama 1 tahun. Tetapi setelah 2 bulan, ya, jumlahnya itu persis dengan jumlah yang dia pinjam, ya, perjanjiannya dia akan kembalikan. Jadi saya ingat waktu itu, ya, taruhlah dengan angka 1.200.000 dan dia akan kembalikan setiap bulan 100.000. Ya. Gaji saya pada waktu itu hanya 1.120.000. Ya. Singkat cerita, setelah dia 2 bulan kembalikan, bulan yang ketiga, keempat, kelima, tidak pernah dia kembalikan sampai sekarang. Tetapi ini merupakan pelajaran yang penting bagi saya. Ternyata saya dapati saya itu lebih mencintai uang saya daripada saudara saya. Ya. Ketika saya marah, ketika saya mengomel, ya, oh ternyata saya lebih mencintai uang saya. Ini merupakan pelajaran bagi saya, dan setelah saya berdoa, saya sungguh-sungguh mau mengampuni dia, ya, sampai sekarang kalau saya bertemu dengan orang itu, ya, seperti tidak ada masalah, ya. Jadi itulah Ziko, ya. Kita tidak sanggup untuk melakukan perintah Tuhan. Sudah jelas Tuhan katakan ampuni, kecuali kita meminta Tuhan untuk menyanggupkan kita. Ya. Oke, saya pikir bisa menjawab. Jadi itu hubungan pribadi dengan Tuhan harus benar-benar kita bangun setiap hari. Ya. Terima kasih, Oke. Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Menurut Anda secara pribadi, apakah ada alasan khusus mengapa Nebukadnezar memberikan kesempatan kedua kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena tadi Anda bilang biasanya raja hanya sekali saja memberi perintah. Tapi apakah ada alasan khusus mengapa Nebukadnezar memberikan kesempatan kedua? Oke. Memang Alkitab tidak
menerangkan tentang kenapa itu terjadi. Ya, para komentator Alkitab sepakat bahwa salah satu alasan yang paling utama adalah ketiga orang ini adalah pekerja raja yang sangat baik. Ketiga orang ini adalah pekerja raja yang sangat jujur. Ketiga orang ini adalah pegawai raja yang sangat menguntungkan kerajaan Babylon. Itu sebabnya sebenarnya raja sendiri ikut. Raja sendiri akan kecewa kalau mereka tidak ada. Ya. Oh ya, sebelum saya teruskan ini, ada juga yang bertanya di mana Daniel? Ya. Kenapa hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Di mana Daniel? Biarlah kita tetap mempercayai kalau Alkitab berkata demikian, kita ikuti saja. Kalau Alkitab tidak terangkan, sudahlah, tidak usah kita terlalu banyak untuk berdebat dalam masalah ini, karena itu tidak menyelamatkan kita pengetahuan akan itu. Tetapi secara logika, ya, kalau kita membaca Alkitab harus juga dengan akal kita yang sehat, yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan 10 kali lebih hebat dari semua orang-orang muda yang ada di kerajaan Babylon. Ya, saya bayangkan kalau saya punya seorang pegawai yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, bagi saya akan sangat rugi kalau mereka keluar dari perusahaan atau tempat di mana saya bekerja. Ya, jadi saya pikir itu saja, Pak Saudara Batara. Jadi alasan itu, ya, kesempatan kedua itu diberikan sangat jarang, memang sangat jarang. Dan biasanya kesempatan kedua itu diberikan bukan demi orang itu, tetapi demi siapa? Demi keuntungan raja. Ya, demi keuntungan. Baik. Terima kasih. Okay. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ya. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Mengapa gantinya Tuhan menarik 3 orang muda ini dari dapur api, dia justru malah melindungi mereka di dalam api? Apakah ada sesuatu yang khusus di situ? Ada pesan yang mau disampaikan? Maksudnya bukankah lebih hebat ya kalau Tuhan menarik mereka dari dalam api gitu? Oke. Saya tidak katakan bahwa menarik dari api yang menyala-nyala itu lebih hebat daripada membiarkan di sana. Ya. Kemudian toh mereka tidak apa-apa. Ya. Dan bayangkanlah itu dipanaskan 7 kali lipat. Beberapa komentator Alkitab mengatakan bahwa untuk memanaskan 7 kali lipat itu, yang dibakar itu bukan hanya kayu, ya, tetapi logam. Ya. Jadi kalau logam sudah terbakar, apinya itu panasnya itu bukan hanya 100 derajat Celcius. Ya. Bukan hanya seperti air yang mendidih. Ya. Sebenarnya, kalau dipanaskan 7 kali lipat itu artinya Raja Nebukadnezar menginginkan agar mereka begitu masuk api langsung hilang binasa. Ya, lenyap. Ya. Oke. Kalau banyak para raja yang berpikir, ya, di zaman modern ini sekalipun, seringkali orang dihukum mati dengan cara disiksa, ya, berjam-jam bahkan berhari-hari menderita. Tetapi mereka tidak, ya, mereka dilamparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan ini juga merupakan pelajaran yang penting bagi kita di setiap tempat di mana Tuhan izinkan kita berada. Percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Amin.
Tuhan Ada beberapa bersama. lagi nih. Ini paling Ada penting, ya, paling penting bagi kita. Oke. Ada pertanyaan lagi nih yang menarik, Pak. Ya. Dari teman kita nih ada yang bertanya, dibilang, Pak, tolong tanyakan kepada pembicara, apa yang terjadi pada akhir zaman, dan apakah orang yang percaya itu diangkat ke surga, dan yang belum tetap di dunia, dan bagaimana dengan kerajaan 1000 tahun? Oh, itu saya harus terangkan, ini paling tidak 20 menit ini paling tidak. Ini satu khotbah itu tentang itu. Tapi oke lah, anyway. Mungkin secara kita singkat boleh, ya. Boleh singkatnya. Nanti tolong catat ini fatsal-fatsalnya. Tolong catat fatsal-fatsalnya, ya. Baik. 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5. Ya, tolong catat fatsal-fatsalnya. 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5, ya. Kemudian nanti pada waktu bandingkan juga nanti dengan Matius 24 dengan Matius 25, lalu bandingkan juga dengan Wahyu Fatsal yang ke-21 dan 22. Ini ada 6 Fatsal yang berbicara soal akhir zaman. Nanti saudara akan dapati di situ bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, apa yang terjadi dengan orang-orang benar atau orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang menerima kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi? Kalau mereka masih hidup, mereka segera akan diubahkan. Kalau mereka sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang jahat? Kalau mereka masih hidup, mereka segera akan mati. Tetapi kalau mereka sudah mati, mereka tetap di dalam kubur, kecuali orang yang berbuat jahat yang sangat keterlaluan. Seperti orang yang menikamkan tombaknya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara lihat di sini, ya nanti saudara boleh bacalah, ya di fatsal-fatsal itu. Nanti akan dapat keterangan yang sangat baik di situ. Nah, sesudah itu, apa yang terjadi? Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan Yesus datang dengan seluruh pasukan malaikat sorga, ya, seluruh pasukan malaikat sorga. Bayangkan, ini peristiwa yang sangat megah. Peristiwa yang tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa apapun yang terjadi di semesta alam ini. Yesus Tuhan kita akan datang dengan seluruh pasukan malaikat sorga untuk menjemput saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan kita akan naik ke awan-awan, kemudian kita akan mengadakan perjalanan ke sorga. Dan di sana akan tinggal 1000 tahun lamanya. Sesudah itu kita akan kembali ke bumi ini, bumi yang sudah diperbaharui. Kenapa? Karena setan dan semua orang berdosa dibakar oleh Tuhan di dalam api yang begitu luar biasa, yang menewaskan mereka, yang menghancur, meluluh lantakkan mereka. Dan bumi kita yang kita tinggal sekarang ini diperbaharui oleh Tuhan menjadi tempat di mana kita tinggal untuk selama-lamanya tanpa ada dosa. Ya. Nah, nanti tolong bacalah 6 fatsal yang tadi saya sebutkan. Baca dengan teliti dan kita boleh mendapatkan keterangan yang sangat bagus di sana. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang menarik. Tadi Anda berkata bahwa di dalam Keluaran 20 dibilang bahwa manusia tidak boleh membuat patung, ya kan? Ya. Tetapi Keluaran 20 ayat yang keempat tadi nggak boleh membuat patung dan menyembahnya. Tetapi di Keluaran 25 ayat yang ke 18 atau 18 kalau nggak salah, di situ
Tuhan menyuruh membuat patung kerubim. Nah, itu bagaimana itu? Keluaran sebentar. Ya, di Keluaran 25 ayat yang ke-18. Oke, kita baca dulu ayatnya, konteksnya. Baik. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah sorry ini saya punya. Oke. Ya. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya, ya. Sebenarnya ini adalah pelajaran tentang Ka'bah, ya, pada waktu dibangun oleh Musa yang melambangkan Ka'bah yang ada di sorga. Ya, gambarannya ini meniru kepada Ka'bah di sorga. Ini juga pelajaran tentang Ka'bah ini adalah pelajaran yang berhari-hari sebenarnya harus kita pelajari. Ya, oke lah, secara singkat saya akan sampaikan begini. Jadi kerup itu melambangkan hadirat Allah. Ya, karena di sorga malaikat-malaikat yang suci mereka sujud menyembah Allah di tahta Allah dengan mengatakan apa? Suci, suci, suci Engkau ya Allah. Ya. Dan patung ini adalah patung atau kerup ini dibuat dari emas adalah hanya untuk melambangkan ya apa yang ada di dalam kerajaan sorga, tetapi tidak diberi perintah untuk apa? Menyembah patung itu. Ya. Kalau sekarang saudara lihat banyak patung-patung yang ada di jalan-jalan atau dimanapun itu. Kebetulan saya tinggal di rumah anak saya sekarang sedang di Manado, ya. Saya lihat banyak patung-patung. Tidak ada masalah dengan patung. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menyembah patung itu. Ketika kita menyembah patung itu. Itu yang menjadi masalah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Akah, dari admin pertanyaan mungkin? Sudah terjawab semua, Pak Batara. Oke. Pak, mungkin saya mau tanya sedikit lagi. Berarti kalau membuat patung, karena ada yang bilang membuat patung pun nggak boleh. Berarti membuat patung oke. Misalnya saya bikin patung hiasan depan rumah gitu. Asal yang penting jangan menyembah berarti ya. 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 Oke, Pak. Dan kita juga harus tanya, untuk apa kita buat patung itu? Ya. Untuk apa kita buat? Jangan juga kita katakan saya boleh buat patung tapi bukan untuk saya sembah. Tetapi dari hati kita yang paling dalam kita seperti mempercayai ada khasiat dari patung yang kita buat itu. Itu juga jangan, ya. Jangan sampai kita juga menipu diri kita sendiri, tidak berkata jujur. Kalau saya secara pribadi buat apa punya patung, ya. Setiap kali saya pergi ke luar negeri biasanya ada oleh-oleh atau ada kenang-kenangan yang diberikan. Kalau misalnya ke Thailand biasanya dikasih patung gajah, ya. Beberapa kali saya diberikan itu, ya. Mungkin kalau ke tempat lain ada patung dari binatang lain, ya. Itu sejauh itu oke-oke saja, ya. Untuk memberikan pelajaran juga kepada saya di rumah juga ada entah dari mana dulu itu ya ada patung bebek ya diberikan kepada saya lupa itu di mana saya
dapatkan itu. Artinya pemberian lah ya. Nah, sekarang yang menjadi pokok masalah adalah kita tertarik kepada patung itu, ya. Bahkan menyembah patung ini. Inilah yang sangat terlarang, ya, yang tidak boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada lagi, saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Saya sedang terhubung juga ke Zoom meeting yang lain, ya. Tidak apa-apa kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan. Tetapi kalau tidak ada, saya pikir terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan. Kita boleh bertemu kembali di lain kesempatan. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih semua yang sudah mengatur acara ini, dan saya sangat bersyukur boleh bersama dengan orang-orang muda yang mencintai Alkitab, ya, yang mencintai kebenaran firman Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya mohon izin, saya leave. Ya. Sebentar, Pak, mungkin bisa tutup dalam doa sebelum. Ya, khususnya sesudah saya berdoa, saya nanti mohon izin nih. Kalau tidak ada lagi, sudah ada, oke lah, kita sama-sama berdoa. Oke. Bapa kami dalam sorga, hati kami dipenuhi oleh rasa syukur dan pujian kepada Tuhan, karena kami sudah belajar dari firman Tuhan, mujizat yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mujizat pada waktu mereka memilih untuk setia kepada Tuhan, untuk tetap memiliki hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, mengasihi-Mu dengan menurut kepada perintah dan kehendak Tuhan. Mereka tidak takut terhadap ancaman apapun yang terjadi kepada mereka, karena mereka memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan dan mengasihi-Mu sebagai yang terutama bagi hidup mereka. Dan akibat dari keyakinan mereka yang begitu teguh, nama Tuhan dipermuliakan dan lebih banyak orang yang mengenal bahkan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu agar hal yang sama boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau menurut kepada perintah dan kehendak Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati orang-orang muda yang mencintai firman Tuhan, yang mempelajarinya setiap hari, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati semua admin, bahkan semua yang mengikuti acara pada malam ini. Bersyukur Engkau dengar dan jawab doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Sampai bertemu, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Pak. Oke, ada sedikit pengumuman teman-teman. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa klik di chat box, itu ada barcode atau QR code untuk terhubung di grup WhatsApp, sehingga teman-teman bisa taruh pertanyaan teman-teman di situ, dan nanti kita akan diskusikan bersama-sama, atau mungkin dititip jawabannya akan dijawab oleh narasumber kita. Dan kalau teman-teman mau di chatbox untuk melihat rekaman-rekaman sebelumnya, itu ada link YouTube di chatbox, teman-teman bisa klik. Jadi teman-teman akan bisa melihat materi malam hari ini atau dari malam-malam sebelumnya, dari Jumat malam sebelumnya, minggu lalu atau 2 minggu lalu. Dan kita sudah punya channel YouTube juga di situ. Mungkin mungkin ada pengumuman tambahan, Pak Ziko. Oke, selamat malam teman-teman. Bagi yang merasa terberkati dengan pelajaran malam hari Jumat ini, kalau teman-teman masih pengen selalu belajar Alkitab, kita mempunyai pelajaran Alkitab
setiap malam dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar Alkitab lebih dalam lagi, dan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu topiknya beda-beda. Jadi pembicaranya pun akan berbeda-beda, tetapi kita akan berdasarkan selalu pada Alkitab saja. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Alkitab lebih lanjut, dan Anda terserah tinggal pilih mau dari hari Senin sampai hari Jumat, Anda bisa hubungi kita, saya akan kasih nomor HP saya di 0812 8874 8384. Di 0812 8874 8384. Nah, Anda bisa mengundang teman Anda, baik yang baru mengenal Yesus, yang sudah lama mengenal Yesus, yang sudah fasih Alkitab, yang pengen baru belajar Alkitab, silakan datang di grup pelajaran Alkitab kita ada setiap malam. Anda tinggal WhatsApp saya, nama Anda, dan pengen ikut hari apa, kita akan kirimkan linknya. Karena setiap malam linknya akan beda-beda, dan kelasnya juga, bukan kelas ya, pelajarannya juga akan berbeda. Dan kita akan lebih interaktif, akan lebih mendiskusikan rencana Tuhan untuk kita, dan supaya kita bisa lebih terberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah datang. Tuhan memberkati. Musik.